Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Kome Aprilia. Pemirsa, Surabaya terus berkembang dengan berbagai macam dinamika kehidupan masyarakatnya. Namun di tengah perkembangan ini, Surabaya juga dihadapkan dengan tantangan yang sangat besar, yakni kecelakaan lalu lintas yang saat ini semakin terus meningkat. Nah, beberapa waktu yang lalu juga di bulan Desember 2024 terdapat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi di bawah pengaruh alkohol. Dan di Januari pun juga sudah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan masalah yang sama. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bang Udin atau Muhammad Syaifuddin, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Bang Udin. Selamat pagi Mbak Ami. Baik Bang, kita bisa flashback sebentar ya ke tahun 2024 kemarin, kecelakaan yang mungkin cukup viral nih yang terjadi di Kenjeran. Satu mobil kemudian menghantam 4 mobil lainnya dan akhirnya menewaskan 2 orang begitu kan ya. Dan ini di bawah pengaruh alkohol. Di tahun 2025 pun juga sudah ada, kalau nggak salah ada 2 atau 3 kecelakaan yang disebabkan oleh pengaruh alkohol lagi. Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang regulasi distribusi penjualan minuman beralkohol di Surabaya ini seperti apa sih Mas? Ya, jadi begini. Sebelum masuk ke wilayah regulasi dan distribusi mihol, izinkan saya berbicara bahwa Surabaya adalah kota metropolis yang kemudian sebuah keniscayaan yang memang harus terjadi dan memang pasti ada di wilayah-wilayah kota besar. Apalagi Surabaya ini kota terbesar kedua setelah Jakarta. Maka kemudian tempat-tempat clubbing, klub-klub malam itu sudah keniscayaan yang tidak bisa dipisahkan dari hiruk-pikuk kehidupan metropolis. Betul. Nah, untuk itu bahwa kemudian bagaimana kemudian melanjutkan semacam sebuah regulasi yang ada, maka kami sebagai anggota DPRD Kota Surabaya, sebetulnya regulasi itu sudah ada. Regulasi sudah bagus. Hanya saja bagaimana kemudian regulasi itu, perda ini, perwali ini, kemudian ada penambahan-penambahan diksi atau klausul-klausul yang mungkin memberikan atensi khusus kepada pengusaha-pengusaha hiburan malam ini. Jadi sementara itu dulu Pak. Oke, kemudian kalau dari sudut pandang DPRD Kota Surabaya sendiri, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kota dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di Surabaya? Ya, jadi sebetulnya pemerintah Kota Surabaya melakukan kontrol kepada minuman-minuman beralkohol itu memang sudah masif sebetulnya. Hanya saja saya menyarankan kepada Pemkot Surabaya untuk razia-razia, untuk melakukan kontrol-kontrol itu tidak reaksioner. Reaksioner itu apa? Artinya adalah kalau tidak ada laporan, kalau tidak ada fenomena, kejadian, kecelakaan dan sebagainya baru turun. Jangan begitu. Jadi konstruk berpikir kita ini, Pemkot khususnya adalah jangan kemudian itu reaksioner, tapi be continue. Jadi 1 minggu sekali atau berapa hari sekali itu dilakukan razia-razia yang kemudian itu membuat orang-orang ini, pengusaha-pengusaha ini akan berhati-hati dan tidak kemudian sewenang-wenang dan kemudian tidak mengakibatkan adanya kecelakaan seperti ini. Dan perlu diketahui bahwa teman-teman yang datang ke tempat-tempat hiburan malam itu kan niatnya kan happy. Iya, betul. Tujuannya adalah happy. Endingnya juga harus happy harusnya. Tapi ini kan kemudian terbalik. Tujuannya happy, pula endingnya tidak happy. Dan yang paling merisaukan adalah yang membuat orang bersedih itu bukan hanya si pemabuk, tapi orang yang berkendara di jalan-jalan raya. Saya jujur, khusus saya pribadi sendiri, kalau saya itu jalan di pagi hari atau sore hari itu tidak ada ketakutan. Tapi kalau pulang jam 12 malam, jam 12 malam ke atas, khususnya malam minggu, saya tuh pasti noleh kanan kiri karena khawatir ada pemabuk, Jadi kita sudah nggak takut dengan yang namanya geng motor, tapi takut dengan
pengemudi yang mabuk itu. Ini belakangan ini terjadi mungkin ya Bang ya? Ya, kalau tidak dilakukan persiapan mulai hari ini terus akan terjadi. Dan yang menjadi korban itu adalah masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa harus di cross check juga. Yang datang konsumen yang datang ke tempat hiburan malam itu tidak hanya warga Surabaya loh, Bang. Iya, betul. Jadi juga ada warga-warga yang di luar kota Surabaya. Ini juga harus dipikirkan gitu. Bahkan bisa dicek itu. Mungkin karena ini masih belum ada kajian itu kan. Mungkin warga Surabaya itu 40% mungkin yang masuk di sini. Tapi memang ada yang semacam anak-anak yang kemudian hijrah untuk hijrah ke Surabaya untuk mencari hiburan karena di tempat-tempat yang lain mungkin belum ada. Ada tapi masih injek-injek lah belum sebagus Surabaya mungkin ya. Ya. Nah, tapi Bang, kalau misalkan kita bicara tentang tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol, ini sebenarnya untuk masuk ke tempat hiburan malam sendiri apakah sudah ada peraturan bahwa dari umur sekian sampai sekian perlu pengecekan KTP dan lain sebagainya, ada nggak sih Bang seperti itu? Sebetulnya sudah ada. Saya pernah dilaporkan oleh warga ya kan, yang memang anak di bawah umur kemudian masuk. Nah, jadi gini, tapi ini menarik. Saya ini adalah orang yang memang suka turun ke bawah, turun ke lapangan gitu kan. Saya cek memang di salah satu tempat-tempat hiburan malam itu memang mewajibkan pakai KTP. Ya, jadi di bawah umur memang tidak diperkenankan untuk masuk. Tapi lagi-lagi yang namanya tempat hiburan malam itu kan, oknum-oknum yang kemudian menyalahgunakan itu masih banyak sekali. Pak. Jadi perlu memang perhatian-perhatian khusus. Maka dari itu saya kemarin seminggu yang lalu saya fenomena miras mihol ini itu tidak hanya terjadi di klub-klub besar. Tidak terjadi hanya di tempat-tempat clubbing yang tingkat menengah ke atas. Betul. Di bawah jembatan Suramadu yang sempat viral itu ya, di PKL itu juga menyiapkan, cuman kan berbeda. Kalau di tempat PKL ini kan ya kelasnya kan kelas rakyat lah, kira-kira seperti itu. Maka dari itu tidak hanya fokus kepada tempat-tempat hiburan malam yang elit, tapi juga harus fokus juga di tempat-tempat PKL yang kemudian menjual miras secara ilegal. Maka kemudian saya mengusulkan ada satgas khusus di situ yang kemudian memberikan perhatian di situ. Jadi kalau sudah ada satgas, tidak hanya di PKL Suramadu, tapi juga PKL yang lain. Jangan salah, yang kita ketahui yang legal itu di tempat-tempat ini, tapi banyak yang kemudian yang tidak legal, yang tidak resmi itu di tempat-tempat yang lain. Dan justru tuh mungkin jauh lebih berbahaya ya, karena kan untuk anak-anak yang di bawah umur yang tidak bisa masuk ke tempat hiburan malam, mereka pasti menujunya ke tempat itu yang sudah jelas nggak ada pemeriksaan, aman gitu. Padahal ya itu juga cukup berbahaya bagi mereka sendiri, anak-anak ini. Dan itu lebih arogan. Lebih arogan, Mbak. Jadi kalau ini kan memang naik, kalau pulang naik mobil, kalau ini naik motor. Sehingga terjadinya semacam, ini berakibat karena namanya geng motor dan sebagainya. Baik, nanti kita akan berlanjut lagi bicara tentang minuman beralkohol di Surabaya dan bagaimana regulasinya, tapi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya dan juga Bang Udin, dan kita masih bicara tentang minuman beralkohol dan juga fenomena kecelakaan yang terjadi di Surabaya akhir-akhir ini. Nah Bang, kalau tadi kan sudah berbicara tentang tempat clubbing ya, yang dari mulai menengah ke atas sampai kemudian yang ada di jembatan Suramadu begitu. Nah sekarang ini kan sudah banyak sekali toko yang menjual minuman beralkohol, dan masyarakat pun juga semakin bebas mendapatkan minuman beralkohol ini, bahkan mungkin harganya lebih murah daripada yang ada di pub atau di klub gitu kan ya. Bagaimana caranya DPRD Kota Surabaya juga dengan pemerintah Kota Surabaya untuk minimal mengedukasi ke masyarakat tentang cara mengkonsumsi minuman beralkohol dan akibatnya begitu? Ya, memang ini fenomena akhir-akhir ini, jadi membeli mehol, minum-minuman kayak gitu itu sekarang tidak harus di tempat-tempat clubbing, di tempat-tempat yang memang khusus. Tapi memang sekarang di toko-toko biasa sekarang sudah ada. Dan bahkan itu bukan hanya bisa membeli, tapi itu bisa online. Persoalannya adalah
persoalannya adalah bagaimana kemudian masyarakat yang membeli itu dikonsumsi dengan sebaik-baiknya. Sebetulnya yang alkohol ya nggak bisa sebaik-baiknya, tetap alkohol ya alkohol kan gitu kan. Tetap aja merusak gitu ya. Merusak semuanya. Tapi kan minimal masyarakat yang kemudian membeli di luar klub itu, bagaimana kemudian mengkonsumsinya itu harus mengetahui tentang kadar kekuatan tubuhnya. Iya, betul. Jadi setiap manusia itu punya kekuatan kadar tubuh yang tidak sama. Jenengan sama saya juga harus berbeda. Iya. Jadi akhirnya saya berharap kepada masyarakat bahwa yang membeli mihol di luar itu ya harus mengetahui tentang kekuatan kadar tubuhnya. Nah, inilah yang berhubungan dengan yang namanya kesadaran diri, Mbak. Jadi tidak bisa kemudian bagaimana kita mau meng-cross-check, ya kan, ini membeli di sini terus kemudian dipakai diminum di sini. Terus apakah orang yang sudah minum ini, teman-teman yang sudah beli ini, apakah tidak berkeluyuran? Iya. Nah, terus bagaimana kemudian mengontrol satu-satu? Apakah mau ditaruh CCTV di rumah masing-masing? Kan tidak mungkin. Apakah kita mau naruh CCTV di tiap apartemen juga tidak mungkin. Nah, inilah kemudian yang harus kita lakukan adalah kesadaran itu sendiri. Kalau warga Surabaya, saya yakin betul bahwa mereka akan paham terkait minuman beralkohol, kadar kekuatan tubuh, kadar alkoholnya bagaimana. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah warga di luar kota Surabaya yang datang ke sini, kemudian membeli di sini, kemudian dikonsumsi di sini, kemudian berseliuran di sini. Nah, ini yang menjadi persoalan dan ini menjadi atensi kita semua. Tidak hanya Pemkot Surabaya, tapi kita juga, terus dari Dinas Perhubungan, dari pihak kepolisian, dan semua stakeholder harus bersatu, kemudian menyatukan frekuensi ini sendiri, Bang. Baik, nah Bang, kalau kita lihat di beberapa negara yang lainnya itu kan peraturan tentang kecelakaan yang diakibatkan oleh pengaruh alkohol itu kan sudah sangat ketat ya, berbeda dengan di Indonesia begitu. Apakah kemungkinan setelah fenomena yang terjadi di akhir 2024 sampai 2025 ini nantinya bisa membuat pemerintah kota Surabaya ini bisa bersatu dengan kepolisian untuk membuat peraturan yang mungkin bisa lebih diperketat begitu, Bang? Ya, jadi ini kan sudah menjadi atensi ya, menjadi atensi besar untuk kita, khususnya di gedung DPRD Kota Surabaya, dan bahkan saya sendiri karena saya di Komisi A, saya akan besok ini ada rapat internal di Komisi A, maka saya akan fokuskan untuk berbicara hal ini agar kemudian tidak hanya wacana, tetapi ada yang disebut yang namanya wacana yang kemudian harus bisa diimplementasikan dan harus menjadi regulasi yang tetap dan baku. Dan ini bisa dipakai untuk semuanya, Bang. Baik, nah setelah itu apakah nantinya mungkin akan ada sebuah kampanye atau edukasi untuk seluruh masyarakat begitu, bagaimana mengatasi apabila sudah mengkonsumsi minuman beralkohol, misalkan mungkin dilarang menyetir sendiri dan lain sebagainya, ada nggak sih, Bang, kayak gitu? Nah, sebetulnya solusi-solusi yang diberikan oleh sahabat-sahabat saya di gedung DPRD sudah banyak. Ada sebagian yang mengatakan harus ada yang namanya klub malam itu harus menyiapkan driver khusus untuk teman-teman yang mampu itu diantar ke tempatnya. Ada pokoknya banyak lah solusi-solusi yang konstruktif sebetulnya. Tapi saya punya ide. Apa ini? Idenya adalah bagaimana kemudian nanti di Perda itu khususnya penekanannya itu di Perda itu di Perwali itu nanti setiap tempat hiburan malam itu menyiapkan 1, 2, 3 kamar khusus untuk kemudian orang-orang yang pengunjung yang lagi mabuk. Jadi disiapkan kamar saja sampai dia ini. Nah, terkait masalah teknis atau apa ya nanti kita didiskusikan, dibicarakan di tempat yang berbeda kan gitu kan, daripada kita menyiapkan driver atau apa lebih rumit. Terus ada juga saran kalau tempat-tempat hiburan malam itu menyiapkan handuk hangat. Handuk hangat itu tidak bisa menyelesaikan mabuknya orang, Bos. Iya. Jadi nggak bisa. Mabuk itu harus diselesaikan dengan apa? Yuk tidur. Jangan nyetir, istirahat gitu kan. Ya kan, jadi tidak bisa kemudian harus di ini kan. Nah, juga ada mudaratnya juga kalau kemudian disiapkan driver valet ya kan di tempat hiburan malam. Nah, orang yang mabuk ini kan tingkat kesadarannya itu kan gak normal. Iya, betul. Kalau dia disetiri oleh orang lain kan tidak ini.
Maka lebih baik ketika orang mabuk disiapkan kamar khusus untuk beristirahat di sana sampai kemudian dia sadar, itu lebih efisien, lebih bagus, ya kan? Jangan hanya gini, klub-klub malam itu jangan hanya menyediakan kursi roda yang dikasih pernak-pernik, saya bangga jadi pemabuk, jangan begitu saja. Jadi banyak kemudian ya saya lihat di TikTok sebetulnya. Jadi ada mabuk pakai kursi roda, kemudian di belakangnya ada apa namanya kayak lampu-lampu gitu kan. Jadi jangan hanya membuat itu saja, tapi kasihlah fasilitas kamar bagi yang pemabuk-pemabuk berat itu. Kira-kira itu. Nah, kalau misalkan ini kan kita agak susah ya Bang sebenarnya kalau untuk mengontrol semua warga masyarakat Surabaya atau yang dari luar Surabaya mengkonsumsi alkohol di kota Surabaya begitu. Ada nggak sih Bang misalkan teknologi yang khusus nih kayak di luar negeri itu kan ada tuh teknologi yang mobilnya melajunya kenceng atau nih mobil nih yang nyetir udah nggak beres nih, udah langsung ditilang atau gimana? Ada nggak sih Bang sebenarnya teknologi seperti itu di Surabaya? Nah sekarang sebetulnya kalau dulu di tiap-tiap perempatan, di tiap-tiap lampu merah kan pasti ada polisi berdiri. Iya. Nah, orang ini bukan takut sama punishment-nya, tapi takut sama polisinya. Tapi sekarang kan teknologi semakin berkembang, kemudian di lampu-lampu merah, kemudian di perempatan pertigaan sudah nggak ada polisi sama sekali. Digantikan dengan CCTV. Nah, digantikan sama CCTV. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah CCTV itu benar-benar maksimal atau tidak? Oke. Nah, kan begitu. Iya, betul. Nah, sekarang begini, saya ambil analogi yang lain, contoh-contoh yang lain. Sekarang lampu merah pasti ada CCTV-nya. Ketika melanggar plat nomornya yang akan dikena foto. Sekarang Mbak, orang pinter, plat nomornya diganti. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi PR besar untuk kita semuanya, apalagi Surabaya adalah kota metropolis. Lagi-lagi adalah tingkat kesadaran kita. Maka dari itu, yang paling bagus itu adalah melibatkan banyak influencer untuk memberikan kampanye penyadaran yang lebih masif, lebih komprehensif kepada seluruh warga, khususnya anak-anak muda sebetulnya. Karena memang di yang tempat-tempat hiburan malam itu lebih didominasi oleh anak-anak muda yang memang pikirannya adalah masih mengalami proses tendensial pemikiran. Kira-kira itu. Jadi kalau misalkan kita bicara dibandingkan dengan upgrade teknologi begitu ya untuk mengetahui oh mobil ini udah nggak beres nih yang nyetir, daripada seperti itu mendingan kita menginfluence aja begitu ya. Lebih mengedukasi masyarakat untuk lebih sadar gitu kalau sudah mengkonsumsi alkohol harus seperti apa. Kalau sudah mabuk ya jangan nyetir begitu ya Bang ya. Baiklah. Baik. Pemirsa, kita masih akan berbicara banyak lagi tentang minuman beralkohol dan juga fenomena kecelakaan di kota Surabaya yang terjadi akhir-akhir ini setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya dan juga Bang Udin, dan kita masih bicara tentang minuman beralkohol dan banyaknya kecelakaan di kota Surabaya akhir-akhir ini. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bang peran kepolisian dan juga Dinas Perhubungan dalam mengawasi pelanggaran terkait alkohol dan juga berkendara? Apakah sudah ada kolaborasi antara DPRD, Pemkot, kepolisian dan juga Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti fenomena ini? Ya, jadi kalau dari pihak kepolisian, kemudian Dishub, Pol PP dan sebagainya itu sebetulnya sudah sering dilakukan. Cuman memang DPRD Kota Surabaya ini belum maksimal dilibatkan. Maka untuk itu saya berharap kepada pihak-pihak terkait, Pol PP ya, khususnya yang bermitra dengan Komisi A, libatkanlah kita agar kemudian ketika kita turun ke lapangan, kita paham betul. Inginnya kita ini kan juga memberikan solusi-solusi yang konstruktif. Jangan kemudian sendiri-sendiri begitu kan. Nah, tapi yang menjadi titik penting juga pula bahwa setiap razia di tempat hiburan malam itu mereka ini fokusnya hanya narkoba. Nah, ini juga harus dialihkan. Jangan kemudian hanya fokus kepada narkoba saja, tapi lihat tuh, cek tuh pengunjung-pengunjung yang kemudian sudah mabuk berat dan sebagainya. Itu cek juga, dan kemudian disitulah kemudian bisa melahirkan regulasi-regulasi baru yang bisa diterapkan terhadap pengusaha-pengusaha hiburan malam itu. Jadi jangan hanya fokus di narkobanya, tapi fokus juga di wilayah-wilayah yang berhubungan dengan minum-minuman keras. Dan saya berharap selanjutnya, ayo kita buka 2025 ini dengan
komunikasi yang lintas yang kemudian bisa berdampak yang lebih baik untuk warga kota Surabaya. Baik, nah kalau di tahun 2024 atau tahun sebelumnya mungkin ada razia yang polisi ini juga tes alkohol begitu ya untuk pengemudi. Nah kalau misalkan tes alkohol ini diimplementasikan di klub yang mungkin pengunjung-pengunjung barusan keluar, kemudian dites dulu, oh ini ternyata nggak bisa nih mengemudi, coba yang lainnya aja yang mengemudi. Kalau yang seperti itu bagaimana, Bang? Nah itu lebih bagus. Hanya saja kan ini kan butuh PR besar buat kita semua. Bagaimana kemudian menerapkan ini. Nah maka dari itu yang lebih menarik itu adalah ayo kita buat revisi Perda ini, Perwali ini, agar menambahkan SOP yang lebih ketat kepada tempat-tempat hiburan malam ini, agar kemudian hal-hal seperti ini tidak terjadi. Salah satu tadi itu ada yang menyampaikan solusinya menyiapkan driver, ada disiapkan handuk. Saya juga menyarankan dikasih room kamar khusus untuk teman-teman yang mabuk berat yang tidak memungkinkan untuk mengemudi sendiri. Dan biasanya teman-teman yang datang ke klub-klub malam itu kan tidak mungkin sendirian, ya kan? Tidak mungkin sendirian, pasti ada lebih dari satu orang, pasti itu saya yakin itu sudah pasti, karena di sana itu kan bukan mau nyepi, tapi kan mau happy, ya happy itu ya harus rame, rame itu ya nggak harus sendirian, kalau sendirian ya di kuburan harusnya kan gitu kan. Nah maka dari itu ya ayolah kesadaran kita ini, kalau 4 orang masuk ke klub, yang 3 orang ya mabuk berat lah silakan gitu kan, tapi yang 1 harus sadar kan gitu kan. Jadi lagi-lagi adalah kesadaran kita untuk menjaga diri kita. Jadi jangan sampai berangkatnya happy, endingnya nestapa. Nah itu jangan sampai seperti itu. Maka dari itu kembali ke pertanyaannya Mbak Emi, bahwa harus ada yang namanya kolaborasi khusus, dan kemudian ada revisi Perda terkait MIHOL ini. Kemudian revisi-revisi itu yang menerapkan SOP yang lebih ketat, yang lebih komprehensif. Tujuannya adalah apa? Perusahaan klub-klub malam itu lebih bagus, kemudian pengunjungnya juga happy, masyarakat di sekitarnya itu tidak terdampak. Iya betul. Nah kira-kira itu. Jadi ya nggak apa-apa minuman beralkohol silakan sama teman-temannya begitu ya Bang ya, tapi jangan sampai merugikan orang lain gitu. Kalaupun kecelakaan ya kecelakaan sendiri. Ini masalahnya yang nggak ngapa-ngapain jadi terdampak begitu. Betul. Nah kalau misalkan kita bicara tentang bagaimana edukasi ke masyarakat, kira-kira langkah apa sih Bang yang menurut Bang Udin ini paling paling efektif untuk mengedukasi masyarakat untuk melakukan kampanye lah dan lain sebagainya? Ya. Seperti apa? Jadi mengedukasi itu ada banyak perspektif, Mami. Oke. Nah, kalau kita tinjau dalam perspektif teologis, ya agama, ayolah ustadz-ustadz yang membaca khutbah di setiap hari Jumat itu, jangan hanya ittaqullah terus. Jadi khutbahnya itu isinya jangan hanya ittaqullah, tapi berilah yang namanya homer, ya kan? Yang namanya minuman keras itu dilarang oleh agama. Maka edukasi-edukasi itu lewat khutbah-khutbah Jumatan itu diberikanlah kepada mereka-mereka ini. Kemudian yang kedua adalah perspektif melalui perspektif kesehatan. Kasih tahu, oh ini loh manfaatnya minuman-minuman yang beralkohol. Oh ini loh mudorotnya. Oh ini loh dampak kesehatannya. Nah itu perspektif kesehatan. Kemudian ada juga perspektif sosial. Oh ini loh perspektif sosialnya begini, manfaatnya begini, mudorotnya begini. Maka dari itu semua stakeholder itu harus bisa menakar manfaat dan mudorotnya untuk minuman beralkohol ini. Jadi tidak seperti yang jenengan katakan tadi, sudahlah mereka ini berbahagia, berhappy-happy, tapi jangan libatkan kita ini kesedihannya ketika kita di luar. Itu kan dampaknya kan besar. Jadi maka dari itu edukasi itu tidak hanya melalui media atau media digital, tidak, tapi ada pemakaian khutbah itu perspektif agamanya, ada namanya perspektif kesehatan, teman-teman di dunia kesehatan memberikan edukasi, ada perspektif sosialnya, kan gitu Mbak. Dan juga ada juga perspektif anak-anak muda. Jadi jangan kemudian karena kalian tidak bisa mabuk, ya kan, tidak bisa happy, tidak bisa nongkrong di tempat klub malam itu dibilang kampungan. Jangan begitu.
ya kan? Jadi orang yang kampungan itu adalah yang mabuk berseleweran tidak jelas kemudian mengakibatkan korban yang lain yang tidak ikut-ikut. Itu yang justru kampungan. Yang kampungan ya, Bang, itu ya? Seperti itu yang kampungan. Yang anak-anak luar biasa, anak-anak muda yang luar biasa, anak-anak muda yang mempunyai perspektif agent of change, agent of civil society, agent of control itu adalah mereka yang taat terhadap peraturan, yang menjauhi minuman keras dan juga hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan tentu ini juga Mbak Mis, khawatir lupa ini saya katakan. Apa ini, Pak? Jadi biasanya narkoba dengan minuman keras ini, dengan mihol ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti pacaran ini. Jadi kalau pakai narkoba itu otomatis dia pakai mihol. Kalau dia pakai mihol sudah otomatis dia pakai narkoba. Maka dari itu pihak BNN Kota Surabaya, kepolisian dan sebagainya, pihak-pihak terkait jangan hanya fokus di narkobanya saja. Karena memang betul, iya kalau kita minuman di tempat yang khusus yang disediakan memang tidak ada pidananya kok kalau di alkohol. Beda dengan narkoba. Tapi lebih cenderungan itu jangan kemudian hanya normatif saja. Ya, jangan hanya normatif bicara tentang narkoba, tapi juga miholnya juga harus dipikirkan kembali karena dampaknya bukan kepada dirinya sendiri, tapi berdampak kepada orang yang di sekitarnya. Kira-kira itu. Baik, jadi peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya, kepolisian dan lain sebagainya ini sebenarnya mereka juga penting, tapi yang lebih penting adalah edukasi dan juga kesadaran masyarakat, begitu ya Bang ya. Dan edukasi ini juga bisa diberikan mulai dari agama, mungkin kalau yang beragama Islam di khutbah sholat Jumat, yang beragama Kristen ya di gereja dan sebagainya, begitu ya. Kemudian dari sisi kesehatan, dari sisi sosialnya juga, begitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi PR yang berat juga untuk pemerintah Kota Surabaya untuk bisa menggabungkan seluruh stakeholder yang ada di Kota Surabaya ini, memberikan edukasi dan kampanye terhadap masyarakat yang ada di Surabaya atau mungkin yang dari luar Surabaya juga bisa ya Bang ya, karena kebanyakan juga ada warga yang dari luar Surabaya dan sedang hore-hore di Surabaya, kemudian kejadiannya juga ada di Surabaya. Nah ini PR yang berat untuk pemerintah Kota Surabaya, juga DPRD Kota Surabaya. Mungkin ada pesan untuk masyarakat di Kota Surabaya, Bang Udin? Ya, buat anak-anak muda yang masih seneng nongkrong di tempat klub malam, kemudian pulang mabuk, itu bukan anak-anak yang luar biasa. Bukan pemuda-pemuda yang revolusioner. Pemuda-pemuda yang revolusioner itu adalah bersekolah, membaca, memberikan yang terbaik untuk Kota Surabaya. Yang datang ke tempat klub malam, silahkan saja. Memang itu pilihan kalian, tapi jangan sampai kemudian merugikan orang yang tidak hadir di situ, jangan sampai merugikan banyak orang lain. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman semuanya, kesadaran itu adalah tingkat yang paling tertinggi dalam kehidupan kita. Maka pilihlah kesadaran agar kesadaranmu memberikan berkah kehidupan dan menjadi manusia yang unggul dan kompetitif dan sukses fid dunya wal akhirah. Baik, terima kasih Bang Udin atas waktunya, dan juga untuk masyarakat yang ada di Kota Surabaya, semoga Surabaya semakin aman lagi ya. Untuk kalian yang ingin berpesta, boleh saja berpesta, tapi ingat keselamatan pengguna jalan yang lainnya. Baik, terima kasih Bang Udin atas waktunya. Saya Koma Aprilia pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh